Ik heb een tijdje thuis gezeten. Natuurlijk hier. Penyerang keturunan tiba-tiba terbang ke Indonesia hari ini. Untuk urus naturalisasi kah? Begini penjelasannya. Akhirnya permintaan PSSI dipenuhi. GBK dirombak total jelang Timnas Indonesia main. Pengakuan mengejutkan Orad Mangoen soal sepak bola Indonesia. Begini katanya. Mengejutkan, Timnas Indonesia tiba-tiba kedatangan pemain Eropa jelang kualifikasi ronde 3 Piala Dunia zona Asia. Pemain keturunan Indonesia Justin Matthew menghebohkan pencinta sepak bola tanah air lewat postingan terbarunya di Instagram. Sebab pemain Noah FC itu memberikan sinyal seolah akan segera membela Timnas Indonesia. Postingan yang dimaksud adalah foto Matthew yang tengah berada di dalam pesawat. Dalam keterangan foto yang diupload Matthew di akun @jetjam pada Rabu 26 Juni 2024 itu, ia memperlihatkan emotikon bendera Belanda dan Indonesia. Menariknya, di antara dua bendera kebangsaan tersebut ada arah panah dari bendera Belanda ke Indonesia. Tentu seakan hal itu memberikan kode Matthew akan melepaskan status kewarganegaraan Belanda dan pindah menjadi warga negara Indonesia WNI. Perlu diketahui, Matthew merupakan pemain yang lahir di Goirle, Belanda pada 12 April 1996. Pemain berusia 28 tahun itu lama menimba ilmu sepak bola di Belanda dan baru mencoba kompetisi baru di divisi utama Armenia bersama Noah FC sejak musim panas 2023. Matthew diketahui bermain sebagai gelandang serang. Ia juga bisa saja ditempatkan sebagai winger sehingga ia layak disebut pemain serba bisa. Tak heran jika PSSI dikabarkan tertarik untuk menaturalisasi Matthew. Kini Matthew menggoda fans Timnas Indonesia dengan postingan terbarunya. Sebenarnya karena foto Matthew di pesawat bisa saja maksud dari gambar bendera itu karena ia sedang berada di Belanda dan hendak menuju Indonesia. Tentu tidak ada yang tahu apa tujuan Matthew ke tanah air. Bisa membahas soal naturalisasi dengan PSSI, bisa juga ia sengaja bertemu keluarganya di Indonesia, atau bisa jadi Matthew hanya sekadar berlibur semata. Jadi menarik tentunya melihat apa maksud dari kode Matthew tersebut. Nah gitu dong, rumput GBK akhirnya dirombat habis jelang Timnas Indonesia main di kualifikasi Piala Dunia ronde 3. Pengelola Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta akhirnya melakukan perbaikan kualitas rumput usai dua laga Timnas Indonesia pada bulan Juni 2024. Saat itu Timnas Indonesia tengah menghadapi Irak dan Filipina pada dua laga pamungkas ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kualitas rumput SUGBK pada dua pertandingan itu jadi sorotan publik. Pasalnya, sejumlah titik di lapangan SUGBK mengalami kerusakan. Alhasil, para pemain tidak leluasa mengalirkan bola. Selain itu, para pemain juga mengalami resiko cedera lebih besar di lapangan tersebut. Waktu 4 bulan dipakai oleh manajemen stadion untuk merevitalisasi ulang rumput GBK. Hal ini diketahui dari postingan akun love_GBK di Instagram. Perbaikan rumput dilakukan untuk bisa menyesuaikan dengan iklim dan cuaca. Perbaikan rumput dilakukan untuk siap menatap laga kandang Timnas Indonesia pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini sedang dilakukan pekerjaan revitalisasi lapangan Stadion Utama GBK sebagaimana telah GBK lakukan pada tahun 2022 dalam rangka menyambut Piala Dunia U20 tahun 2023, tulis love_GBK. Pekerjaan ini dilakukan dengan melakukan revitalisasi lapisan rumput agar dapat menyesuaikan dengan iklim dan cuaca.
Revitalisasi lapisan rumput berikut rangkaian proses di dalamnya ini melibatkan kembali stakeholder, tim dan tenaga ahli yang telah berpengalaman dalam menangani persiapan Piala Dunia U20. Manajemen GBK fokus pada pemulihan lapangan SUGBK untuk mencapai level terbaik seperti yang pernah dicapai pada tahun 2023 guna menyambut round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai bentuk pelayanan publik kami bagi. Lanjutnya, penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen membeberkan adanya satu kelemahan dari gaya permainan skuad Garuda bila dibandingkan dengan Eropa. Ragnar Oratmangoen buka suara terkait perbedaan yang harus dihadapinya kala berseragam timnas Indonesia. Mantan pemain Fortuna Sittard itu mengaku harus beradaptasi dengan gaya permainan sepak bola di Asia yang dinilai lebih banyak memainkan umpan-umpan panjang. Bila dibandingkan dengan gaya sepak bola di Eropa, terutama di Belanda, Ragnar menyebut jika dirinya terbiasa bermain build-up dari belakang yang dipadukan dengan operan pendek. Mereka tak terlalu mementingkan umpan-umpan pendek dari belakang, ujar Ragnar Oratmangoen dikutip dari YouTube Sport 77, Selasa 25 Juni 2024. Di Belanda, mereka tak suka memainkan umpan-umpan panjang ini, tambah pemain berusia 26 tahun tersebut. Ragnar Oratmangoen mengatakan bahwa gaya permainan sepak bola di timnas Indonesia yang paling adalah kerja keras. Bahkan dirinya mengeluhkan terkait skuad Garuda yang kerap kali banyak berlari di lapangan selama pertandingan. Semua pemain sangat banyak berlari di sini. Jujur, saya bukanlah pelari yang bagus, jelas Ragnar Oratmangoen. Mereka lebih mementingkan kerja keras, banyak lari, mungkin sesekali memainkan bola jauh daripada bola pendek, tambahnya. Ketika ditanya soal jenis operan yang sangat dia inginkan dalam fase menyerang, dirinya mengatakan bahwa lebih suka umpan yang tepat mengarah ke kaki. Saya lebih suka bola berada di kaki, saya kurang suka untuk berlari jauh ke dalam kotak, pungkas Ragnar. Namun Ragnar memastikan bahwa perbedaan-perbedaan teknis ini tak membuatnya kesulitan dalam beradaptasi. Sejak dirinya dinaturalisasi pada 18 Maret 2024 lalu, Ragnar Oratmangoen sudah tampil sebanyak 3 pertandingan. Tercatat pemain berjuluk Wah Haji itu sudah menyumbangkan 1 gol dan sebuah assist bersama timnas Indonesia.